A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa atau santri SMP Aisyah Boarding School Malang, apa kabar? Kelas 8, sehat semua? Insyaallah saya sehat, pasti sehat, harus sehat ya. Saya harapkan kalian tidak bosan ketemu saya di tatap layar seperti ini ya, karena insyaallah alhamdulillah pada tahun ajaran ini saya juga diamanahi untuk mengantarkan satu mata pelajaran yang menjadi kekhasan di sekolah kita. Sekolah apa? SMP Aisyah Boarding School Malang, yaitu tentang mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan perkenalan dengan pelajaran Sirah Nabawiyah. Maka saya namakan pertemuan ini Muqaddimah, pertemuan pertama. Untuk isi materinya, isi pembelajarannya nanti di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh pihak yang sempat mengakses video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menambah hasanah, menambah wawasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Lanjut. Baik anak-anakku, siswa SMP Aisyah Boarding School Malang, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba mengetahui apa makna dari Sirah Nabawiyah itu, agar nantinya ke depan kita tahu akan seperti apa, mau bagaimana kita ke depannya. Maka Sirah Nabawiyah berasal dari kata sirah dan nabawiyah. Ya, jadi kalau sirah itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek bahasa dan aspek istilah. Secara bahasa berasal dari kata sirah ya, yang bermakna jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Ya, dikatakan seseorang memiliki keadaan yang baik. Jadi secara bahasa adalah merupakan jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan atau ditempelkan kepada manusia atau selainnya. Yang dalam hal ini yang akan sifat-sifat jalan-jalan atau keadaan tingkah lakunya itu akan dinisbatkan pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Itu secara bahasa. Apa tadi? Secara bahasa sirah itu berarti jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Selain manusia juga bisa. Itu nama sirah secara bahasa. Namun ketika kita lihat dari segi istilah, yaitu adalah kisah hidup dan sejarahnya. Jika disebutkan seseorang membaca buku sirah fulan, maksudnya ia membaca atau sedang membaca sejarah hidupnya si fulan tadi. Nah, untuk Sirah Nabawiyah ya, kita gabung tadi itu sirah dan nabawiyah, kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan ekspedisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di pelajaran ini kita akan mempelajari seluruh aspek kehidupan dari Nabi kita. Nabi siapa? Nabi kita. Siapa namanya? Sebagai orang Islam, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Maka di pembelajaran ini kenapa penting gitu? Kenapa penting pembelajaran ini? Ya, karena kita sebagai umatnya ya, pengikut Muhammad
Maksud kita tidak tahu tentang kehidupan sosok yang dinamakan Muhammad itu. Maka pembelajaran ini penting. Penting sekali bagi kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya untuk mengetahui sejarah kehidupan Nabi. Mulai dari lahir sampai beliau wafat. Bahkan tidak hanya perjalanan dirinya sendiri, perjalanan dengan sahabat, dengan keluarganya, bahkan dengan lingkungannya. Kita akan kupas tuntas di Sirah Nabawiyah ini. Untuk kitab atau buku yang akan kita gunakan ini adalah buku adalah buku Nurul Yakin, ya. Nurul Yakin ini merupakan satu kitab yang biasa digunakan oleh pondok pesantren klasik, ya. Kalau kita cari informasinya nanti cari sendiri informasi tentang kitab ini, tetapi kita tidak membaca kitabnya langsung, tetapi sudah merupakan terjemahan, ya. Ini untuk kelas 7, ini untuk kelas 8, dan ini untuk kelas 9. Jadi inilah kitab-kitab kita, hanya satu kitab, tetapi untuk sebagai menambah referensi, saya sudah pegang di sini kitab yang kedua, buku terjemahan, yaitu karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi, ya. Tapi ini merupakan judulnya adalah perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Jadi kitab ini lumayan tebal ini, tetapi sebenarnya ini juga asal kitabnya adalah tebal. Tapi karena dibagi untuk pembelajaran, maka dibagi menjadi 3, kan masih juz 1, juz kedua, dan juz pertama, juz kedua, ini juz ketiga. Sebagai referensi tambahan ini tadi, ya, kita akan pakai coba untuk mengulik informasi-informasi yang di sini. Kitab ini merupakan kitab memang sumber rujukan atau referensi untuk mempelajari sirah Nabawiyah. Tetapi buku itu banyak, tidak hanya 2 ini, masih banyak. Nanti kita akan coba untuk cari lagi buku-buku yang lain untuk menambah wawasan, menambah hasanah tentang kehidupan Nabi berikut dengan sahabat-sahabatnya. Nanti fokus untuk kelas 7 itu adalah hanya ada dua kisah. Ini ada 48 kisah yang singkat sekali karena ini ringkasan. Ya, ringkasan. Kita akan pelajari ringkasan dari kitab Nurul Yakin tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Maka setelah ini untuk latihan atau tugasnya adalah begini. Kalian nanti dengan pembelajaran ini membuat, ya, alasan kenapa penting, ya, kenapa penting kita untuk mempelajari sirah nabawiyah sesuai versi kalian, ya. Sebagai umatnya, kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah ini? Itu yang pertama, membuat alasan kenapa penting. Kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Yang kedua, kalian coba jabarkan kira-kira dengan pembelajaran ini, sirah nabawiyah ini, manfaatnya apa untuk kalian? Ya, silahkan tulis sebanyak-banyaknya tugas itu. Silahkan nanti hasilnya dikirim ke link yang sudah di share oleh wali kelas yang wajib, ya, wajib dikirim ke link, ya, berupa tulisan. Silahkan sebanyak-banyaknya, semakin banyak jawaban kalian, semakin luas, maka apresiasinya dari saya sebagai guru akan lebih banyak. Nah, yang sunnah, jawaban kalian boleh dikirim ke link komentar di channel ini, ya. Boleh dikirim, boleh tidak, ya. Tetapi yang wajib tadi dikirim ke link. Yang sunnah boleh tidak, boleh iya di bawah kolom komentar, ya. Silakan, terima kasih. Itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan.
Insya Allah ke depan kita akan pelajari bersama. Saya di sini akan hanya mengantarkan, saya juga akan pelajari bersama kalian, terutama khususnya jika ada salah, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Silahkan kritik dan sarannya boleh di bawah atau di kolom komentar. Jangan lupa, agar lebih bermanfaat channel ini, silahkan di subscribe. Itu saja permintaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.